Secara simbolis, pemerintah mengapresiasi Pos Indonesia yang sanggup menyalurkan BST hingga ke pelosok negeri. Kalau di tahun 2020 kami mendapatkan tugas menyalurkan BST ke 33 provinsi, kecuali DKI. Nah, untuk tahun 2021 kita mendapatkan tugas menyalurkan termasuk DKI, jadi 34 provinsi dan semuanya dalam bentuk tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Pos Indonesia yang hadir di seluruh pelosok negeri memungkinkan tersalurkannya BST sesuai target waktu dan ketepatan. Penyaluran BST di kantor Pos Bogor ini langsung disaksikan Presiden yang menjadi penyaluran tahap pertama untuk wilayah Bogor. BST disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak COVID-19. Penyaluran bansos tunai dari Presiden ini merupakan tahap pertama untuk wilayah Bogor. Menjelang Hari Raya Idul Fitri di pertengahan bulan Juni, pemerintah bersama Pos Indonesia tancap gas untuk salurkan BST. Pos Indonesia optimis BST tahap 3 bisa selesai tepat waktu. Satuan tugas pelaksana penyaluran bansos ini. Tidak lain harapan kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana agar amanah ini bisa kami lakukan, bisa kami tunaikan dengan benar, dan yang terakhir nanti bahwa ini karena menyangkut uang negara, pertanggungjawaban kami kepada negara. Yang masih tinggi penyebarannya membuat pemerintah melanjutkan pemberian bantuan sosial, termasuk BST. Penyaluran bansos salah satunya adalah BST juga dilaksanakan di Badung, Provinsi Bali di akhir bulan Agustus. Bali menjadi daerah terdampak COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata. Penyaluran BST bulan Oktober dilaksanakan di kota Surabaya, tepatnya di kantor Pos Indonesia Pusat, Kerembangan, di Jalan Kebon Rojo. Program ini adalah program kolaborasi yang luar biasa gitu ya. Jadi pemerintah pusat sebagai pemilik program ikut langsung memantau penyaluran. Kemudian pemerintah daerah juga ikut. Karena apa? Data Kementerian Sosial sebelum menjadi undangan itu sudah di cross check oleh pemerintah daerah. Di bulan November, pemerintah kembali menyalurkan BST tahap 8. Di pertengahan bulan November, BST juga disalurkan di Kabupaten Simalungun dan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan secara keseluruhan kita PT Pos sangat siap ya membantu itu untuk kegiatan seluruh kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di awal bulan Desember, Kabupaten Lampung Tengah, bantuan sosial yang disalurkan Kemensos berupa program sembako untuk 108.751 KPM senilai 250 miliar rupiah. Secara keseluruhan, bantuan sosial tunai atau BST ini sangat berarti bagi warga yang kurang mampu atau warga pada umumnya yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, bantuan sosial tunai ini berupa uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat, bisa dengan baik ya melalui tantangan atau ancaman COVID-19 ini. Terima kasih sama Kemensos dan Pos Indonesia. Tujuan pemerintah adalah agar bantuan ini bermanfaat, tepat sasaran di tengah wabah COVID-19. Hingga akhir tahun 2020, bantuan sosial tunai juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN. Acara ini juga didukung oleh mitra kolaborasi yaitu Kementerian Sosial, Invina, dan kitatama.id. Acara ini juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube @siberkreasi dan kanal YouTube Lawan COVID-19 ID. Baik, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar. Jadi pandemi virus corona ini berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga memukul sektor ekonomi. Merespon dampak dari pandemi di sektor ekonomi ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PEP atau Pemulihan Ekonomi Nasional dengan anggaran sebesar 695 triliun untuk tahun 2020. Beragam bantuan dikucurkan pemerintah selama masa pandemi virus corona yang telah berlangsung lebih dari 7 bulan sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret tanggal 2020. Bantuan ini diberikan untuk masyarakat yang terdampak, serta memulihkan perekonomian nasional, mulai dari orang yang di PHK, karyawan swasta, pelaku usaha kecil dan mikro atau UMKM, aparatur sipil negara atau ASN, bahkan murid dan juga mahasiswa. Berdasarkan studi dan juga riset yang telah dilakukan pemerintah ini perlu mendorong kesadaran pentingnya akses digital terhadap UMKM untuk memperluas daya jangkau dan juga segmen pasar. Dari aspek pembiayaan, memperluas dan meningkatkan program PEN bantuan langsung tunai atau BLT, dan fasilitas pelonggaran kredit usaha rakyat atau KUR di tahun 2021 ini. Pemerintah optimistis realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini dapat tercapai pada akhir tahun ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam informasi mengenai bantuan langsung tunai atau di sini juga bansos pada masyarakat dan juga pentingnya literasi digital dari para pakar. Oke, jadi selama kurang lebih 2 jam ini nanti kita akan mengikuti webinar Digital Society. Nah, di sini telah hadir bersama kami, pertama ada Bapak Sony Wemanalu selaku staf ahli Menteri Sosial dan anggota Satgas PEN. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi teman-teman semua. Oke. Selanjutnya narasumber yang kedua ada Bapak Oktora Irahadi selaku co-founder Invina dan Kepala Divisi Strategi Komunikasi Siberkreasi. Selamat pagi Bapak Oktora. Selamat pagi, Salma dan semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Hai. Salam sehat ya Pak ya. Sehat dong harus. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib terlebih dahulu. Jadi pada saat diskusi berlangsung, operator nanti akan mematikan audio peserta agar peserta lain juga tidak terganggu, dan juga para peserta harap mengikuti acara sampai selesai, karena nanti di akhir acara ini akan dibagikan link untuk mengakses e-sertifikat. Kemudian nanti di akhir acara juga akan dibuka sesi tanya-jawab. Di sini peserta dapat mengajukan tanya-jawab via chat box, Zoom, atau YouTube dengan menyebutkan nama, kemudian tujuan kepada siapa yang bertanya, isi pertanyaannya, dan nanti saya akan mencoba untuk membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya di sini tanpa berlama-lama lagi kita akan berbincang dengan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Sony Wemanalu dari staf ahli Menteri Sosial dan anggota Satgas PEN. Kepada Bapak Sony, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Ini mohon maaf dengan siapa moderator kita? Salma Rizky Pak. Rizky ya? Salma. Panggilannya. Salma. Ya. Salma. Oh iya, nama yang bagus ya. Baik, terima kasih Salma dan teman-teman semua, juga narasumber yang kedua yang juga diundang pada kesempatan ini. Pertama-tama tentu saya senang dan mengapresiasi acara yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kominfo maupun Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang secara kebetulan saya adalah anggota di komite tersebut mewakili Kementerian Sosial.
Yang kedua, tadi memang saya ralat kalau bisa supaya jangan terlalu sempit, jangan kita batasi dengan BST, tapi sebaiknya disebut program perlindungan sosial. Karena apa? Program bansos tunai itu adalah bahagian dari komponen program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik oleh Kemensos selaku pendukung utama dari program perlindungan sosial ini maupun kementerian lain itu juga ada terlibat di dalamnya, baik Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sangat senang, apalagi para peserta kita semua mewakili publik dari berbagai unsur, dari berbagai kawasan, sehingga apapun yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini akan sangat bermanfaat buat lingkungan masing-masing peserta, bisa ditularkan kembali, diinformasikan di mana sebenarnya posisi negara, posisi pemerintah dalam melakukan program perlindungan sosial di masa pandemi. Teman-teman semua, mungkin di tahun lalu kita semua mengetahui dengan jelas bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo berjibaku bersama dengan seluruh jajaran kabinet untuk melakukan berbagai langkah-langkah penanganan COVID, baik itu penanganan dari sisi kesehatan maupun dari aspek pemulihan ekonomi nasional. Karena kesehatan menjadi yang terutama dan terdepan yang harus kita dahulukan, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan persoalan ekonomi, khususnya bagi masyarakat ekonomi bawah dan juga masyarakat yang terdampak langsung. Nah, oleh karena itulah dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, salah satunya dari kebijakan penanganan COVID itu, khususnya pemulihan ekonomi nasional, adalah dengan meluncurkan program perlindungan sosial atau yang kita sebut dengan social safety net. Nah, apa ini program perlindungan sosial? Ini sebenarnya program perlindungan sosial ini bukan ujuk-ujuk muncul karena pandemi. Walaupun tidak ada pandemi COVID selama ini, program ini sudah ada. Kita semua pernah mendengar namanya program Keluarga Harapan. Kita pasti pernah mendengar bantuan pangan non-tunai atau program sembako. Namun, akibat pandemi COVID ini, di samping melakukan program khusus, maka program reguler seperti program Keluarga Harapan dan program bantuan pangan non-tunai juga diperluas jangkauannya. Inilah yang kita sebut semua bahagian dari program perlindungan sosial dalam rangka mengantisipasi akibat COVID-19 yang kita mengetahui sampai hari ini terus grafiknya meningkat. Nah, saya ingin menjelaskan singkat tahun lalu program perlindungan sosial yang dikelola Kemensos itu sangat besar sekali, bahkan mencapai 125 triliun lebih. Angka yang luar biasa. Dan Kemensos dengan seluruh jajaran bekerja siang dan malam, berjibaku, dan alhamdulillah Kemensos menjadi kementerian yang tertinggi realisasi capaian program perlindungan sosialnya. Kita mencapai di angka 96% ke atas. Ini capaian yang luar biasa karena memang seluruh jajaran Kemensos bekerja sekeras-kerasnya di lapangan. Kalau masih di sana-sini ada kekurangan-kekurangan, ini adalah sesuatu yang wajar dan terus harus kita perbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaiki kekurangan-kekurangan itu? Salah satu adalah dengan melaksanakan webinar seperti ini, sehingga kita nanti bisa mendengar bagaimana penilaian dari peserta di lingkungannya masing-masing, apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki, apakah ada sesuatu yang perlu ditingkatkan. Nah, oleh karena itu untuk kesempatan pertama saya mau menjelaskan bahwa tahun 2020 sebagaimana tadi sudah diputar video progres penanganan BST oleh PT POS yang menjadi mitra Kemensos,
tahun 2020 itu program Keluarga Harapan yang semula sasarannya 9,2 juta kepala keluarga atau kami menyebut KPM, kita perluas jangkauannya menjadi 10 juta KPM. Artinya ada sekitar 800.000 KPM yang kita minta diusulkan dari daerah khusus bagi yang terdampak langsung akibat COVID ini. Itu yang pertama, terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Yang kedua, bantuan pangan non-tunai atau yang kita sebut dengan program sembako itu tahun 2020 secara reguler penerimaannya adalah 14,5 juta KPM. Kemudian akibat pandemi COVID ini juga kita perluas jangkauannya menjadi 20 juta KPM. Berarti ada sekitar 5,6 juta KPM kita berikan bantuan tentu berdasarkan usulan dari daerah. Apakah itu sudah cukup untuk tahun 2020? Belum. Pemerintah melakukan program khusus. Yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan BST, bantuan sosial tunai, yang sepenuhnya didistribusikan oleh PT POS. Nah, penerima BST ini adalah mereka-mereka yang tidak menerima PKH dan program kartu sembako. Ini juga berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur, lanjut ke Kemensos. Kemudian program khusus yang kedua, tahun 2020, khusus di Jabodetabek dikucurkan namanya program Bansos Sembako, dalam bentuk sembako langsung diberikan. Dan Presiden masih belum puas. Presiden ingin rakyat yang terdampak ini tidak menderita. Maka dilakukan lagi crash program dengan mengucurkan namanya Bansos Beras, di mana kita menggandeng kerjasama dengan Bulog untuk menyalurkan kepada 10 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Inilah program kita, program perlindungan sosial pada tahun 2020. Dan alhamdulillah realisasinya mencapai 96% ke atas. Bahkan bansos berasnya 100%. Nah, bagaimana tahun 2021 sekarang ini? Nah, setelah dilakukan evaluasi, baik di internal Kemensos maupun eksternal dengan mendapatkan masukan, pertimbangan dari berbagai pihak, dari BPK, dari BPKP, dari Pemda, dari LSM, dari DPR, maka tahun 2021 kita menghentikan yang bentuknya bansos sembako. Kita tidak lagi memberikan masyarakat dalam bentuk bansos sembako langsung, tapi semuanya diberikan dalam bentuk tunai. Nah, apa bentuk program perlindungan sosial untuk tahun 2021 ini? Yang pertama adalah melanjutkan program Keluarga Harapan. Ya, dengan target tetap 10 juta KPM tahun ini. Di mana tanggal 4 Januari kemarin telah di-launching untuk penyaluran tahap pertama oleh Bapak Presiden. Dan bahkan untuk tahap pertama ini pun sudah terrealisasi mencapai 96% ke atas. Yang kedua adalah program bantuan pangan non-tunai. Kita lanjutkan kembali program bantuan pangan non-tunai di tahun 2021 ini dengan sasaran penerima bantuan sebanyak 18,8 juta KPM. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, kenapa tahun lalu perluasannya ditingkatkan menjadi 20 juta KPM, tapi kenapa sekarang turun menjadi 18,8 juta? Ini adalah berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi real tahun lalu. Ternyata ketika kita berniat untuk memperluas sampai 20 juta, di akhir tahun itu tidak terpenuhi.
Nah, kenapa tidak terpenuhi? Tentu banyak persoalan-persoalan teknis. Karena tidak bisa Kemensos yang menentukan sendiri sebanyak 20 juta itu, maka Kemensos harus berdasarkan usulan dari pemerintah daerah secara berjenjang ke atas. Nah, oleh karena itu, karena target capaian khusus bantuan pangan non-tunai tahun 2020 di angka 18,8 juta KPM, maka untuk tahun 2021 ini Kementerian Keuangan merestui anggaran kami untuk bantuan pangan non-tunai di angka sebagaimana realisasi tahun lalu, yaitu 18,8 juta KPM yang akan disalurkan nanti setiap bulan, sepanjang tahun sampai akhir tahun 2021 ini. Bagaimana model salurnya? Sama juga, kalau tadi bantuan program Keluarga Harapan melalui Himbara, bank-bank pemerintah antara lain Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, maka bantuan pangan non-tunai juga melalui BNI, BRI, Mandiri, dan BTN yang dibelanjakan lewat e-warung yang ada di sekitar masing-masing kawasan di lingkungannya masing-masing. Kemudian program yang ketiga dalam rangka program perlindungan sosial di tahun ini, di samping tadi PKH dan bantuan pangan non-tunai adalah BST atau bantuan sosial tunai. Siapakah mereka? Mereka-mereka yang terdampak langsung akibat COVID-19 tapi tidak masuk di dalam skema PKH dan bantuan pangan non-tunai tadi. Jadi kita tinggal mengakumulasi jumlahnya. Total penerima program perlindungan sosial yang ditangani dan disalurkan lewat Kemensos terdiri dari pertama 10 juta penerima program Keluarga Harapan, yang kedua 18,8 juta keluarga penerima manfaat untuk bantuan pangan non-tunai, dan yang ketiga 10 juta keluarga penerima manfaat untuk penerima bantuan sosial tunai. Nah, bagaimana bentuk penyaluran bantuan sosial tunai untuk tahun ini? Sambil kita menunggu proses vaksinasi dan juga pelaksanaan protokol kesehatan yang terus diminta untuk diperketat, pemerintah untuk sementara baru menyetujui bantuan sosial tunai untuk tahun ini hanya 4 bulan. Mulai dari Januari, Februari, Maret, dan April. Apakah nanti Mei akan ada lagi program bantuan sosial tunai? Tentu kita melihat situasi dan keadaan masyarakat. Namun jika diperlukan, pasti pemerintah juga termasuk Kemensos maupun Menteri Keuangan telah memiliki strategi untuk bisa melanjutkan kembali BST itu jika memang itu dipandang perlu. Nah, terus bagaimana tahapan program salurnya, penyaluran bantuan ini? Yang pertama tadi saya ulangi, program Keluarga Harapan disalurkan setiap bulan melalui bank-bank pemerintah. Kemudian bantuan sosial tunai disalurkan juga lewat bank-bank pemerintah. Ada satu yang menarik yang mau saya jelaskan kepada publik lewat webinar kita ini. Penerima program Keluarga Harapan otomatis juga adalah penerima bantuan sosial pangan. Jadi seseorang, satu keluarga yang menerima program Keluarga Harapan, dia juga menerima program bantuan sosial, bantuan pangan non tunai atau yang kita sebut dengan program sembako. Jadi untuk Januari ini sesuai dengan apa yang di-launching oleh Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 4 Januari kemarin, ketiga skema program perlindungan sosial ini, baik PKH, baik bantuan pangan non-tunai, maupun BST, itu sudah kita salurkan untuk tahap pertama. Sekarang sedang dievaluasi tahap pertama ini, selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tahap kedua. Kenapa dievaluasi tahap pertama? Karena pastinya akan ada masalah-masalah baru di lapangan.
Buktinya hasil evaluasi kita minggu yang lalu, ada penerima bantuan itu ternyata sudah meninggal dunia. Sehingga uangnya tidak bisa disalurkan. Kemudian ada yang sudah rekeningnya tutup. Karena kan rekening. Maka uangnya tertahan lagi di bank sambil dibuka rekening ulang. Nah, hal-hal seperti inilah terus kita revisi sehingga semua komponen masyarakat, termasuk peserta webinar kita pada hari ini, silahkan memberikan masukan, saran, atau ada ide-ide yang lebih dinamis. Pemerintah dalam hal ini Kemensos sangat terbuka untuk melakukan semua perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Saya kira ini penjelasan singkat saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya usahakan dengan runtun menjelaskan tadi. Namun jikalau masih ada yang terlupa di pikiran teman-teman karena saya tidak menggunakan slide, nanti bisa kita ulang lagi, bisa ditanya lagi, saya bisa jelaskan ulang. Demikian Ibu Salma selaku moderator untuk paparan singkat saya. Terima kasih dan apabila ada dialog tentu saya dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony atas penjelasannya, sangat komprehensif ya Pak ya, tentang bantuan sosial tadi. Nah, mungkin dari saya ingin bertanya gitu ya Pak ya, mengenai yang tadi sudah dibahas. Tadi kan katanya untuk targetnya sendiri itu adalah keluarga penerima manfaat. Nah, dari Bapak sendiri boleh dijelaskan nggak Pak, untuk kriteria-kriteria yang termasuk keluarga penerima manfaat ini siapa saja, dan bagaimana sebenarnya proses filterisasi, sehingga pemerintah itu dapat menentukan oh ini dia tuh yang layak, oh ini yang tidak layak, gitu. Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kita juga Kemensos tidak mungkin menetapkan data itu kalau tidak dengan menggunakan metodologi pendataan yang baik dan benar. Maka itu kita memperkenalkan apa yang kita sebut dengan DTKS, data kesejahteraan sosial, melalui sebuah melalui apa yang kita kenal dengan 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Artinya, Pusdatin Kemensos semenjak 3 tahun lalu sudah menata sebuah model pendataan yang baik dan akurat. Tentu yang pertama adalah menentukan kriteria. Apa yang disebut kriteria orang miskin? Ya, jadi 40% masyarakat dengan penghasilan terendah kita data semuanya. 40% daripada masyarakat yang penghasilan terendah itu didata semua. Setelah didata semua 40% itu, maka ditemukanlah angka itu mencapai sekitar 100 juta keluarga. Kemudian ini yang 40% ini diklaster lagi. Apa yang kita sebut istilah pusat data informasi itu adalah desil. Desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Jadi yang desil 1 adalah yang terendah, yang kita sebut dengan sangat miskin. Atau yang sering kita dengar fakir miskin. Baru yang di atasnya miskin, kemudian di atasnya lagi mendekati miskin, dan yang terakhir di atas itu adalah rentan miskin. Nah, sampai yang di rentan miskin ini pun didata. Itulah semua masuk dalam skema DTKS. Nah, ketika turun anggaran pemerintah, anggaran negara, maka kita sisir mana klaster yang terutama dulu, yang paling utama. Oh, sudah terpenuhi yang klaster yang paling bawah, naik ke atas. Sudah terpenuhi yang di atasnya, naik lagi ke atasnya. Kan seperti itu pendekatan kita. Nah, tentu juga ini berdampak akibat keterbatasan anggaran kita. Namun, karena memang kita, Indonesia menganut negara kesejahteraan, welfare state, maka ya negara memberikan perlindungan sosial. Iya kan, kira-kira seperti itu. Jadi begitu cara menentukannya, khusus program reguler, apa yang saya sebut tadi, program Keluarga Harapan, dan program Bantuan Pangan Non-Tunai. Tapi khusus yang BST, ini adalah akibat masa pandemi. Masa pandemi ini, maka ini diusulkan oleh Pemda. Diusulkan mulai dari RT, RW, sehingga nanti terhimpunlah data-data itu, kemudian disalurkan bantuannya. Kapan BST ini berakhir? Tentu setelah dampak pandemi ini sudah mulai tidak lagi
mengganggu secara ekonomi signifikan, maka BST-nya akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan program PKH dan bantuan pangan non tunai akan terus ada selama desil level kemiskinan tadi masih terus ada di data DTKS tadi itu. Demikian Mbak Salma. Oke, jadi memang prosesnya itu cukup selektif juga dan cukup panjang itu ya untuk memfilterisasi mana sih yang layak, mana yang tidak gitu ya Pak ya. Sangat panjang sekali, hanya memang ya itu tadi tentu tidak di forum ini saya menyampaikan evaluasi di internal pemerintah ya, tapi semua ini berpulang kepada apakah Pemda di daerah benar-benar serius mengusulkan yang benar, kan begitu. Karena tidak mungkin pegawai Kemensos turun sampai ke 77.000 desa. Apalagi Kemensos kan sudah diamputasi di tingkat pusat, tidak ada lagi strukturnya di provinsi, tidak ada lagi strukturnya di kabupaten kota. Kalau dulu kita mengenal namanya Kanwil Depsos, mungkin pernah dengar, Kandep sosial di kabupaten. Namun dengan otonomi daerah itu kan diputus, hanya berada di pusat. Nah, kalau begitu di daerah siapa yang menjembatani ke Kemensos? Itulah yang kita sering dengar dengan dinas sosial. Nah, banyak juga masyarakat yang tidak memahami. Banyak masyarakat kita, bahkan bukan hanya masyarakat, orang yang berpendidikan, menganggap seakan-akan dinas sosial itu adalah struktur dari Kemensos di bawah. Bawahan dari Kemensos di bawah. Banyak itu, bahkan profesor ada yang nggak tahu itu, baru tahu setelah kita jelaskan. Dinas sosial di provinsi, dinas sosial di kabupaten kota, itu bukan pejabat struktural di bawah Kemensos. Dia berada di bawah Pemda. Nah, oleh karena itu, ketika kita membutuhkan usulan data yang baik dan akurat dari Pemda, ya tentu lewat dinas sosial itu. Maka kalau kita mau mempersiapkan data yang valid, yang baik dan benar, maka harus diawali dengan baiknya usulan dari daerah itu sendiri. Dimulai dari kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten. Setelah sampai di Kemensos, kami baru input masuk dia ke dalam sistem data kami. Nah, kami lakukan verifikasi di daerah. Iya kan? Setelah dilakukan verifikasi, tentu tidak akan bisa mengharapkan hasil yang maksimum dengan kemampuan verifikasi dari pusat ke seluas negara Indonesia ini juga tidak. Makanya sering ada 1-2 kita temukan, kok rumahnya bagus, tapi kok dia dapat bantuan. Kan begitu, sering kasus itu kan kita temukan, walaupun satu-satu. Nah, ini yang kita ingatkan ya Pemda, jujurlah. Iya kan, jangan karena kedekatan dengan kepala desa, kedekatan dengan lurah, kedekatan dengan RW RT, terus mengusulkan yang tidak layak menjadi layak, yang layak menjadi tidak layak. Kira-kira demikian penjelasannya Mbak Salma. Baik, terima kasih banyak Pak. Terus juga saya punya pertanyaan satu lagi, ini saya penasaran juga sih Pak sebenarnya. Sebenarnya dua lagi boleh. Ya, bagaimana sih pemerintah ini sebenarnya mengevaluasi dan juga memonitor pelaksanaan program gitu. Nah, dalam hal ini tuh contohnya bagaimana pemerintah mengetahui apakah penerima bansos ini sudah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk membeli barang-barang yang memang di luar kebutuhan, terutama yang tadi ya bantuan sosial tunai itu. Nah, seperti kan saya pernah dengar juga dari waktu itu Bu Risma juga mengatakan gitu, seperti misalnya jangan digunakan BST ini untuk membeli rokok. Nah, itu sebenarnya pemantauannya seperti apa supaya orang-orang tersebut tidak membeli barang-barang yang memang di luar kebutuhan, gitu Pak? Iya, jadi begini, ini pertanyaan yang sudah berulang ya. Itu yang nanya ini bukan cuma di forum webinar ini, di rapat komisi DPR itu semua lakukan hal, semua bertanya. Kalau saya selalu malah bertanya balik. Iya kan? Jawab kita kan bersama-sama, termasuk Mbak Salma. Setidak-tidaknya kalau ada tetangga Mbak Salma, penerima program Keluarga Harapan, tolong diingatkanlah mereka, kan gitu. Karena bagaimana cara kita mengontrol 10 juta kakak? Itu kan tidak mungkin juga kan, kecuali dipasang CCTV di dalam rumahnya semua gitu loh. Dan itu pun masih bisa juga dia merokok di kamar mandi nanti, kan nggak kita lihat itu. Maka oleh karena itu cara-cara yang kita lakukan, tentu kita tidak pernah letih, tidak pernah berhenti. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita rekrutlah pendamping-pendamping di lapangan.
tidak tanggung-tanggung kita memiliki pendamping lebih dari 40.000 orang di seluruh Indonesia. Itu yang kita sebut dengan pendamping PKH. Ya, kemudian kita punya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, itu di 7.800 kecamatan. Kita memiliki Taruna Siaga Bencana 37.000 orang. Tapi pertanyaannya adalah sekuat apa seorang pendamping PKH selalu menjaga-jaga rumah tangga penerima bantuan untuk tidak menggunakannya membeli rokok. Makanya cara yang dilakukan adalah sebelum program ini diluncurkan, maka para pendamping-pendamping PKH melakukan sosialisasi di tempatnya masing-masing. Satu orang pendamping PKH, dia mendampingi kira-kira 150 keluarga. Ini yang dia kunjungi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Untuk itulah kita berikan gaji, kita kasih honor si pendamping PKH ini. Dia wajib mengunjungi setiap rumah tangga penerima program Keluarga Harapan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Nah, apakah langsung door to door atau dia kumpulkan di balai desa, di musola, di mana-mana, itu adalah teknik dari pendamping PKH. Nah, di dalam pertemuan inilah selalu diingatkan pertama, agar pergunakanlah uang dana bantuan Keluarga Harapan ini hanya untuk item-item yang sudah diberikan dalam panduan. Untuk gizi, untuk biaya sekolah, transport ke posyandu, transport ke puskesmas, kira-kira seperti itu. Jadi tidak membeli sepatu, tidak membeli sandal, tidak membeli pulsa, apalagi membeli rokok. Itu sudah jelas, itu kita sebut. Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah ya Pemda, kembali ke Pemda. Di situ ada lurah terdekat, di situ ada RW terdekat, di situ ada RT setempat, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita secara sistematik sudah melakukan langkah-langkah, tapi apakah sudah terkontrol seberjuta-juta KPM ini? Tentu saya mengatakan bisa kita tatap dengan mata kepala kita sendiri setiap kepala keluarga itu. Demikian Mbak Salma. Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi jawabannya sudah cukup lengkap dan juga saya sudah cukup mengerti ya Pak. Dan selanjutnya kita tutup sesi ini ya Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau memberikan informasi pada webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sajikan untuk kami selalu bermanfaat. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Mas Oktora dan teman-teman yang lain. Sampai jumpa Pak. Terima kasih. Iya, sampai jumpa Pak. Nah, selanjutnya kita akan berbincang dengan narasumber kedua kita, dengan hormat Bapak Oktora Irahadi, selaku co-founder dari Invina, dan juga Kepala Divisi Strategi Komunikasi Siberkreasi untuk bergabung bersama kami. Kepada Bapak Oktora, kami persilakan. Halo, selamat siang semua. Saya harap semua tetap sehat. Siang. Dengan semua protokol kesehatan di masa pandemi ini, saya diminta nih untuk bicara soal bagaimana literasi digital bisa membantu UMKM bertahan gitulah ya hitungannya ya. Nah, kalau saya ditanya sebenarnya saya nggak siapin macam-macam. Pada dasarnya tadi Pak Sony juga udah banyak curhat ya. Jadi coba bayangin bahwa saya cuma mau buka pikiran kita sama-sama bahwa sekarang kita punya problem yang sangat rumit. Bahkan kenapa saya jadi ketua divisi komunikasi. By the way, komunikasi aja jadi ada ketuanya gitu. Kenapa begitu? Karena Indonesia ini ada 270 juta jiwa, di mana 170 juta itu ada di digital, di dunia internet. Di mana kalau kita ngomong dunia internet itu dalam waktu 1 menit misalnya Anda menggunakan sosial media gitu ya, Instagram gitu misalkan, atau Twitter. Dalam waktu 1 menit, Anda bisa mendapatkan puluhan konten yang bisa bicara mengenai apapun. Jadi kalau tadi Pak Sony bilang, dari sisi pemerintah sudah membuat program tuh banyak banget sebenarnya. Jadi kalau rakyat Indonesia yang 270 juta ini
menyimak gitu ya, niat gitu searching di Google dan mencari di tempat yang tepat gitu ya. Jadi program pemerintah tuh banyak banget sebenarnya. Nah, problemnya adalah sewaktu disampaikan ada 270 juta jiwa orang Indonesia. Nah, dibandingkan dengan misalnya tahun 2000 aja, misalnya ya, tahun 2000. Saya ingat banget, saya kebetulan lahirnya udah lumayan lama juga gitu ya, sama. Jadi memang kalau dulu tuh sarana komunikasi hanya lewat dua, yaitu TV nasional, ya, yang kita tahu tuh TVRI, dan dulu tuh kalau ada kolom pencapir paket A gitu ya, ada laporan khusus, itu semua rakyat marah-marah tuh. Kenapa? Karena kita nonton TV nyari hiburan, tapi kita dipaksa untuk mendengarkan presiden pidato gitu. Kadang-kadang ada acara-acara apa ya, kayak kelompok capir A dilawan sama kelompok capir B, ada kuisnya gitu ya. Jadi dulu hanya lewat itu, hanya lewat TV atau lewat radio gitu ya. Nah, coba sekarang bayangkan ada 40.000 news online di Indonesia. 40.000 platform online news di Indonesia. Di mana mungkin hanya 200 yang diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia. Gitu. Jadi kayak ada begitu banyak channel informasi baru yang didapatkan yang bisa dipakai oleh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi. Nah, coba bayangkan satu informasi yang sama dipecah ke 40.000 news site, itu dengan angle yang berbeda-beda. Maka dari itu orang Indonesia, terutama kita semua yang ada di dunia digital itu rentan dengan yang namanya hoax gitu. Nah, kenapa tadi Pak Sony sampai curhat bahwa kita udah buat ini. Dinsos itu bukan di bawah kementerian, tapi di bawah Pemda. Kenapa sampai curhat? Karena saya yakin banget ya dalam kesehariannya Pak Sony itu banyak banget mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bukan buat Pak Sony untuk menjawab. Contoh, tadi Pak Sony sempat ngomong tuh ya, kenapa di daerah A punya rumah gedung kok bisa dapat bantuan juga? Nah, sekedar bayangan aja, bahwa UMR masing-masing provinsi aja beda loh angkanya. Upah minimum regional gitu ya. Jadi mungkin di daerah, ya saya nggak tahu ya, mungkin di daerah Palembang gitu, yang rumahnya udah pada jadi semua, udah pada beton-beton, ternyata taraf hidupnya lebih tinggi daripada di Jakarta gitu. Dan waktu dia punya rumah beton, masih dianggap dia di kalangan yang miskin gitu misalkan. Jadi kita tuh nggak bisa apa ya? Kita tidak bisa menyamaratakan satu satu informasi itu langsung sampai ke 270 juta penduduk Indonesia. Yang mana penduduk Indonesia itu lebih suka yang namanya hiburan dibandingin berita-berita yang memang keras gitu, hard news gitu. Nah itu kayak beberapa hal yang harus jadi pertimbangan. Nah, pertimbangan lain adalah mungkin untuk teman-teman semua, ada beberapa hal yang mesti kita ingat bahwa di Indonesia itu, kita ambil contoh ya, pada tahun 2016 ada universitas di Amerika, Connecticut State University kalau nggak salah, itu dia bikin penelitian mengenai minat baca. Nah, Indonesia itu juara 2 dari paling bawah, yaitu dari 61 negara. Jadi kita nomor 60 dari 61 negara, gitu ya. Di mana kita rendah banget minat bacanya. Jadi kalau boleh tanya jujur nih untuk rekan-rekan yang lagi bergabung gitu, sebulan berapa buku sih? Saya tuh memaksa diri saya untuk baca 2 buku dalam sebulan. Saya paksa loh ya. Bukan berarti saya suka, saya paksa gitu. Kenapa? Karena saya tahu saya mesti terus belajar. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah 56% dari masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan antara jurnalisme dan pendapat pribadi.
Jadi ada forum-forum di luar di internet itu yang sebenarnya isinya pendapat pribadi, bukan berita, bukan jurnalisme. Dan orang Indonesia punya kesulitan untuk membedakan apakah ini curhatan orang atau memang berita. Nah, itu satu hal. Nah, di klaster yang sama, orang Indonesia itu sulit membedakan antara, kita sebutlah sebuah portal yang cukup terkenal di Indonesia lah ya, kompas.com gitu ya. Nah, ada juga berita-berita yang tersebar itu dari kompas.blogspot.com. Artinya bukan Kompas gitu, jadi ketipu gitu. Dan orang kita itu cepat banget untuk menyebarkan beritanya, dibandingin kita coba cek and recheck, apakah ini hoax apa enggak. Nah, itulah sebabnya di Siberkreasi, kita kan gerakan nasional literasi digital gitu ya. Kita tuh bener-bener, apa ya, abis-abisan lah. Bahkan pandemi aja kita masih punya kelas sebanyak mungkin gitu, untuk membuat rakyat Indonesia itu mengerti bahwa ada hal-hal yang penting sebelum kita menerima informasi bulat-bulat mentah-mentah dari internet. Jadi ada check and recheck, ada prosesnya gitu. Apakah ini benar atau enggak gitu. Nah, itu jadi satu hal yang menjadi catatan saya, terutama di masa pandemi ini, sewaktu semua informasi, semua berita, semua aktivitas masyarakat Indonesia itu ada di dunia digital. Nah, bayangin ya, udah semuanya nyemplung di digital, terus kita nggak bisa membedakan antara hoax dan fakta, ujung-ujungnya chaos sih menurut saya gitu. Makanya mesti benar-benar apa ya? Mesti benar-benar kita, kalau kita udah tahu yang benar seperti apa, yuk kita sampaikan kepada teman-teman kita di internet, teman-teman di WhatsApp grup, di Telegram grup, dimanapun Anda berada gitu. Nah, jadilah agen-agen perubahan menyampaikan fakta, gitu ya, fakta yang penting gitu. So, kira-kira seperti itu mungkin yang mau saya sampaikan. Dan mungkin satu hal lagi, kenapa UKM? Jadi tadi kan udah literasi digitalnya nih. Nah, karena temanya saya UKM, jadi saya ngomong kenapa UKM. Nah, untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang sedang bergabung, harap diingat. Jadi, tahukah Anda bahwa di Indonesia, setiap tahun ada 400.000 S1 baru. Setiap tahun, dari seluruh Indonesia. Belum menghitung sekolah kejuruan dan lulusan SMA. Mari kita ambil rata-rata lah ya, dikalikan 3 lah. Tadi kan ada 1 tuh S1, sekolah kejuruan, dan putus sekolah di SMA saja. Ada 3. Jadi 400.000 orang dikalikan 3, itu 1,2 juta. Ya, 1,2 juta angkatan kerja baru muncul setiap tahun di Indonesia. Nah, di tahun 2035, 2040 Indonesia masuk ke namanya generasi emas, di mana generasi produktif itu lebih banyak daripada generasi non produktif. Nah, coba bayangkan kalau sekarang ada 1,2 juta, dalam waktu 10 tahun akan ada 12 juta angkatan kerja baru. Ya, dalam waktu 20 tahun akan ada 24 juta angkatan kerja baru. Apakah 24 juta angkatan kerja baru ini bisa terserap di dunia kerja? Kok saya sanksi ya, gitu. Saya sanksi jujur aja. Sebagai fun fact aja, di Indonesia itu tahun 2019 ada 5 juta orang yang mendaftar menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil, tahun 2019. Padahal yang dicari oleh pemerintah dari seluruh Indonesia itu hanya 250.000. Berarti banyak banget gitu yang mau jadi CPNS gitu, mau kerja gitu. Nah, kenapa saya jadi sangat fokus kepada UKM? Karena saya tahu dari antara rekan-rekan semua yang mencoba untuk mencari pekerjaan, mungkin ujung-ujungnya jadi jualan bakso di rumah.
nggak ada yang salah kok, halal gitu ya. Jadi jualan kue di rumah, halal kok gitu, nggak ada masalah. Jualan hijab di rumah, halal kok gitu. Nah, itulah sebabnya UKM membutuhkan dan sangat membutuhkan literasi digital. Kenapa? Karena tadi nih, ada bantuan sosial untuk UKM. Dari Kemenko, dari KCPEN juga ada gitu ya. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar mencari informasi di dunia digital, bahkan kita sudah termakan hoax terlebih dahulu, gimana caranya kita bisa mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Nah, itu yang jadi concern saya di hari ini gitu ya. Gimana UKM untuk Bapak Ibu yang memang pelaku UKM bisa betul-betul menggunakan jalur digital, literasi digital untuk mendapatkan informasi yang Bapak Ibu butuhkan untuk mengembangkan usaha Anda, terutama sewaktu Anda menjadi pelaku UKM. Nah, dari saya gitu aja Salma. Jadi kalau mau kita ngobrol-ngobrol, monggo banget, silakan gitu ya. Ada pertanyaan juga, hayo. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Oktora, sangat Thank insightful you banget Salma. pembicaraannya. Oke, Uh-uh. mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, aku pengen bertanya satu pertanyaan aja untuk Pak Oktora ya. Nah, Ya. Tadi kan dibilang kalau misalnya literasi digital itu sangat penting banget ya untuk UMKM pada masa pandemi ini. Nah, dan yang saya lihat tuh sebenarnya literasi digital ini nggak luput dari yang namanya disinformasi maupun misinformasi gitu. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan para UMKM itu, khususnya UMKM itu agar terhindar dari hal-hal seperti itu, seperti disinformasi dan misinformasi itu. Ya. Kalau saya jujur ditanya seperti itu ya, yang pasti banget adalah pertama bergabunglah dengan komunitas. Jadi kalau saya selalu menganjurkan UKM, pelaku-pelaku UKM untuk bergabung dengan komunitas. Kenapa komunitas? Pertama, karena di komunitas itu memang orang yang bergabung di komunitas adalah orang-orang yang ingin memajukan usahanya. Jadi memang ingin maju. Kalau enggak dia malas pasti masuk komunitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, informasi yang sudah sampai ke komunitas biasanya adalah informasi yang sudah digodok, udah jadi, udah tinggal ditelan aja gitu. Terutama kalau kita memang tidak punya skill untuk mungkin check and recheck ya. Jadi biasanya ada ketua komunitas, makanya komunitasnya juga yang bener dong ya, jangan komunitas sembarangan gitu. Iya, betul. Biasanya komunitas ini yang sudah mendapatkan informasi dari, let's say, pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk disalurkan. Kenapa begitu? Tadi Pak Sony sempat menyampaikan bahwa pemerintah punya kesulitan kok. Kesulitannya untuk menyampaikan informasi ini secara benar kepada seluruh anggota masyarakat. Kalau pernah main bisik-bisikan mungkin tahu ya, yang bisik dari belakang sampai depan, sampainya seperti apa tahu lah ya, kira-kira bisikan seperti itu. Nah, sama nih. Jadi pemerintah bikin sosialisasi, ya, pakai TV misalnya. Terus ditonton sama saya nih, Tora nih. Lalu saya sampaikan ke teman saya. Itu informasinya udah berubah sedikit aja, sudah gitu. Jadi kayak memang sulit banget berkomunikasi, terutama di masa digital seperti sekarang ini, gitu. Gitu sih, Salma. Ya, jadi memang dari kitanya juga yang harus selektif juga ya. Banyak referensi dari sumber-sumber terpercaya, kemudian join komunitas, gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Oktora atas penjelasannya. Tadi sangat seru banget ya berbicara tentang literasi digital. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi di sini sesi tanya-jawab itu akan dibuka. Sesi pertama ada 4 pertanyaan, kemudian nanti sesi kedua juga akan dibuka 4 pertanyaan. Nah, sesi tanya-jawab ini nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan terpilih dari chat box Zoom dan juga YouTube. Oke. Sebentar.
Saya coba untuk baca Pertanyaannya banyak buat pertanyaannya ya. Bapak Jadi Sony yang nih. pertama ini, ya, jadi yang pertama nih pertanyaannya untuk Bapak Sony dulu ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Jumadi. Apakah untuk semua BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 itu masih akan dilanjutkan atau ada program lainnya? Seperti itu Pak pertanyaannya. Bisa dulu, apakah untuk bantuan tunai kepada semua pekerja yang tergabung di BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 masih akan dilanjutkan atau ada program lainnya? Jadi Ya, begini, ini ya tentu kan berbeda. Kita tidak dalam skema mengurusi apa yang mereka-mereka yang sudah tergabung di dalam BPJS Ketenagakerjaan, kecuali mereka sudah korban PHK, ya misalnya. Kalau mereka masih dalam posisi bekerja dan menjadi terdaftar dia di BPJS Ketenagakerjaan, tentu dia kan tidak mendapat skema dari Kemensos. Jadi, tapi ketika mereka sudah masuk kategori miskin akibat dia berhenti atau dipecat dari perusahaannya, membuat dia tidak lagi memiliki penghasilan, maka dia harus diusulkan lagi dari RT, RW, kepala desa, lurah, sama dengan proses yang saya jelaskan tadi, diusulkan ke pusat, otomatis Kemensos akan menginput, memasukkan dia di data tadi yang 40% itu. Karena ketika dilakukan penginputan data di Pusdatin Kemensos, tentu tidak ada di dalam data itu mereka yang statusnya bekerja. Ya, di perusahaan swasta apalagi misalnya sudah terdaftar di BPJS, dia sudah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karena dia telah memiliki penghasilan. Begitu penjelasannya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Memang programnya itu memang dilanjutkan ya, namun di sini harus ada koordinasi terlebih dahulu ya. Iya. Itu yang saya katakan tadi. Makanya ada kategori-kategori yang kita data itu sangat miskin, mendekati miskin, rentan miskin. Iya kan? Termasuk juga mereka-mereka yang tinggal di lereng-lereng bukit yang sangat rentan dia longsor, yang sangat rentan dia banjir karena dia membangun rumah di pinggir-pinggir kali, di pinggir sungai, itu sebenarnya bisa dimasukkan di dalam kelompok 40% tadi. Iya kan? Kalau dia memiliki penghasilan yang baik, dia punya uang yang banyak, tidak mungkin dia membangun gubuk-gubuk di pinggir sungai. Kan? Maka itu disebut rentan miskin. Namun karena belum terjadi saja banjir, jadi dia masih bertahan di rumah itu, dia bekerja di mana-mana, kembali ke situ. Di situ rumahnya disapu air besok, iya kan? Maka dia balik jadi miskin dia. Nah, bagaimana mereka yang bekerja di perusahaan swasta sehingga mereka membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, sementara ini kita menganggap mereka memiliki penghasilan. Tapi apakah dia diusulkan juga oleh pemerintah daerah, mulai dari RT, RW sampai ke lurah, kembali kepada Pemda tadi. Karena ada kriteria kan tadi. Kalau kita melihat kriteria yang disebut miskin itu, sebenarnya bisa dibilang rumit, bisa juga tidak rumit. Contoh, lantai tanah. Nah, kan rumit juga, susah juga kita mendefinisikan itu. Ada juga orang yang senang ya. Kalau seniman membangun rumah, malah yang dibikin lantai rumahan itu adalah bekas-bekas keping-kepingan batu-batu alam. Jadi kesannya kayak kotor gitu. Bisa juga kan? Maka itulah dia dipenuhi nggak kriteria itu di desa atau kelurahan. Nah, kalau memang dipenuhi, usulkan dia ke Kementerian Sosial, nanti di input di Pusdatin kita. Demikian Mbak Salma. Oke, terima kasih banyak Pak Sony atas jawabannya. Kemudian saya akan lanjut ke pertanyaan kedua ya, ini untuk Bapak Oktora. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana tipsnya supaya bisa mendapatkan
bansos. Saya pernah daftar ke Pak RT, tapi jawabannya semua tergantung orang Depsos. Dan katanya rumah saya di pinggir jalan, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan. Apakah kita harus langsung datang ke Depsos? Teknisi kita kan harusnya kan kerja. Oke. Mungkin pertanyaannya lebih cocok ke Pak Sony kali ya, tapi saya coba jawab kali ya. Nggak apa-apa, saya coba jawab. Karena gini, tadi saya sempat informasikan bahwa biasanya saya akan ajukan orang itu melalui komunitas-komunitas. Jadi, nah biasanya di komunitas itu akan ada yang ngebantuin tuh. Jadi kalau kita sendiri datang kan kayaknya, wah, apa namanya, single fighter banget gitu kan, gitu ya. Nah kalau di komunitas biasanya ada saling bantuan nih. Jadi apa ya? Saya tuh berkali-kali, beberapa kali gitu ya, ditanyain oleh beberapa let's say badan lah gitu, beberapa badan, karena kebetulan di tempat saya kerja nih, tempat saya bangun sebuah platform gitu ya, namanya Invina. Di Invina ini kita mengumpulkan UKM. Jadi kebetulan nih, ini kebetulan ya. Jadi ada sekitar 850 UKM yang bergabung, lalu kita train mereka untuk mendapatkan skill untuk memasarkan produknya. Kalau itu kan di Invina. Tapi dalam perjalanan kami 5 bulan terakhir, itu banyak sekali badan-badan yang datang ke kami hanya untuk minta database. Artinya gini, Pak, Bapak kan punya UKM nih Pak, Bapak kan menghandle beberapa pelaku UKM. Nah Pak, boleh nggak kami diberikan data orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk data UKM, pelaku UKM yang membutuhkan bantuan, supaya bantuan itu sampai ke tangannya langsung. Ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi bahkan nggak melewati Invina lagi, langsung ke UKM-nya. Nah, mungkin prinsipnya sama. Sewaktu Anda bergabung di komunitas, coba deh kalau Anda misalnya misalnya Anda bermain sosial media gitu ya, di Instagram gitu. Nah, Anda cari komunitas UKM, lalu bergabunglah di sana. Nah, Anda akan lihat ada begitu banyak webinar, Anda dipertemukan dengan orang-orang seperti Bapak Sony, di mana Anda bisa bertanya banyak hal, dan juga bahkan mendapatkan bantuan untuk mendapatkan bansos tadi. Gitu. Nah, itu dari satu sisi pertama nih, sisi bagaimana Anda menemukan informasi dan diberikan bantuan oleh komunitas-komunitas yang ada. Nah, memang pada dasarnya, secara umumnya, informasinya itu yang nggak nyampe. Nah, kalau Anda udah dapat informasinya bagus, tinggal dicari dari mana ya, lalu bergabung di komunitas mana ya, supaya saya bisa dapat bantuan. Yang problem itu adalah orang tidak mendapatkan informasinya. Itu yang jadi masalah. Bukan saya mau bela pemerintah nih, saya bukan mau bela pemerintah, walaupun saya ada sedikit lah di bawah pemerintah, tapi saya nggak mau bela pemerintah. Tapi pada dasarnya begini, tadi saya udah sempat ngomong ya, secara standarnya aja tiap provinsi beda-beda. Informasi yang didapatkan beda-beda. Nah sekarang kita UMKM, saya mencoba untuk berdiri di kakinya UMKM nih dalam setiap kondisi dan setiap keadaan. Yang pertama adalah kebanyakan UMKM di Indonesia tidak memiliki badan hukum. Itu udah saya tahu banget lah itu karena udah hari-harinya saya on daily basis gitu. Nah, kalau Anda tidak punya badan hukum, bantuan pun akan sulit buat Anda karena Anda tidak terdaftar di mana-mana. Maka dari itu kalau saya bilang, udah bergabung di komunitas dulu aja. Tinggal dicari komunitas yang tepat untuk Anda. Nanti komunitas yang bantuin. Komunitas bantuin dari perizinan, dari cara membuat badan usaha. Sekarang kalau nggak salah dengan Omnibus Law, kalau nggak salah bikin usaha tuh cuma 1 hari dengan biaya murah banget gitu. Jadi yuk dimanfaatkan gitu. Nah, dengan Anda memiliki badan usaha, bantuan itu jadi itu legitimasi untuk memberikan bantuan dari pemerintah. Banyak dari kita pelaku UKM ngomel-ngomel ke pemerintah, tapi kita tidak bisa membuktikan kita usahanya misalnya jualan cireng di pinggir jalan mana gitu.
Itu nggak bisa kita buktiin gitu. Jadi gimana caranya ya pemerintah memberikan bantuan kalau kita aja nggak kelihatan usahanya apa gitu. Nah itu kira-kira yang mungkin jadi pertimbangan kita semua sih. Panjang banget ya penjelasan saya. Oke, baik. Mungkin kalau dari Bapak Sony sendiri, ada yang mau ditanggapi, Pak, tentang pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan? Mohon maaf, Pak, masih di-mute mic-nya. Bisa diulang lagi, Mbak Salma, apa tadi pertanyaannya? Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana tipsnya supaya bisa mendapatkan bansos? Saya pernah daftar ke Pak RT, tapi jawabannya semua tergantung orang Depsos, dan katanya rumah saya pinggir jalan, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan. Apakah kita harus langsung datang ke Depsos? Iya, jadi oke ginilah, kalau itu kan nanti jadi berdebat ya kalau dengan begitu. Yang pasti katakanlah yang bersangkutan itu ingin mendapatkan bantuan. Nah, kalau dia ingin mendapatkan bantuan, maka yang pertama adalah dia harus menjelaskan bagaimana kondisi sosial ekonominya di wilayah itu. Nanti tentu akan diverifikasi oleh RT RW, oleh desa, kepala desa, oleh lurah. Karena banyak orang misalnya mengaku-ngaku ingin dapat bantuan, padahal sebenarnya dari lihat kesehariannya, dia tidak layak mendapatkan bantuan. Karena kalau orang sudah mendapatkan gaji penghasilan UMR di daerah tertentu, di daerah tersebut, itu tidak dikategorikan lagi miskin, sangat miskin, apalagi menerima program Keluarga Harapan. Karena pemerintah kan sudah menetapkan standar UMR. Kalau di DKI misalnya 4,7 juta. Kalau 4,7 juta nggak kita kategorikan lagi itu fakir miskin. Nah tentu dia tidak mendapatkan program Keluarga Harapan. Tapi apakah dia terdampak COVID? Bisa jadi terdampak COVID. Makanya pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan ingin mendapatkan bantuan sosial tunai akibat terdampak COVID? Atau yang bersangkutan ingin dinyatakan menjadi kelompok miskin supaya menerima bantuan reguler dari pemerintah tadi. Kembali kepada yang bersangkutan nih sekarang. Nah, tentu yang tahu bagaimana dia adalah dia dan lingkungannya. Karena banyak misalnya seseorang, Pak saya nggak, tolong dong saya mendapat program Keluarga Harapan, tapi RT setempat melihat bahwa dia kehidupannya, kesehariannya cukup memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, pasti RT menolak itu. Tapi saya garis bawahi, RT, RW, kepala desa pun nggak sepenuhnya juga sejujur yang kita inginkan, kan gitu. Tapi sebenarnya tidak ada alasan untuk Kemensos untuk tidak menginput data itu jikalau diusulkan oleh Pemda. Itulah prinsipnya Kemensos itu kan dia melanjutkan usulan Pemda. Ya, banyak sekali pengaduan masyarakat mengatakan kami sudah daftar di kelurahan, kami sudah daftar di kepala desa, katanya mesti ke Kemensos. Nah, ini kan susah juga kami memperdebatkan itu dengan kepala desanya, harus kita cross check lagi, kan seperti itu. Jangankan di daerah, di DKI pun sama kemarin ketika kita meluncurkan bantuan sosial sembako, mungkin udah viral lah di mana-mana itu. Ada juga di Jakarta tidak diusulkan Pemdanya, padahal dia sangat layak untuk menerima. Di satu sisi malah ada pensiunan pejabat malah ikut menerima gitu loh. Nah, kalau saya menilai ini bukan si mantan pejabatnya yang ingin menerima bantuan, mungkin pendata dari Pemdana yang tidak sabar untuk mendata dengan baik. Dia langsung ratakan saja RT ini semua diusulkan gitu. Padahal di antara RT itu kan ada juga yang mungkin kaya atau memiliki penghasilan yang tinggi. Jadi pertanyaan si Bapak tadi itu, apakah saya boleh menerima? Jawaban saya boleh, sepanjang diusulkan oleh Pemda. Maka yakinkanlah Pemda setempat, yakinkanlah desa setempat, RW setempat, memang Anda layak menerima itu, karena penghasilan Anda sangat-sangat terbatas. Mungkin begitu Mbak Salma ya. Oke, baik. Sangat lengkap sekali ya Pak jawabannya. Jadi memang harus ada koordinasi juga ya Pak sama yang bersangkutan dan juga dengan kepala-kepala setempat seperti RT, RW, lurah gitu ya Pak. Kalau misalnya ingin mengusulkan. Tuh. Iya,
Iya. Oke. Jadi saya tambahkan, jadi tidak boleh seseorang tiba-tiba datang ke Salemba Raya 28, gedung Kemensos, ini Pak saya mau menerima, nggak akan bisa. Karena nggak akan masuk datanya. Jadi walaupun kantor Pusdatin itu tempat menginput data itu ada di Salemba, tapi tidak bisa diinput di Salemba. Dari Papua diinput karena lewat dunia maya, kan lewat internet masuknya kepada sistem kita itu. Seperti itu dia Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga juga sama untuk Bapak Sony. Jadi di sini pertanyaannya dari Hosni Hosan. Nah, jadi katanya bagaimana bantuan sosial bisa dinyatakan tepat sasaran, sedangkan mungkin di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan informasi terkait bantuan tersebut. Apakah ada langkah-langkah pejabat terkait agar semua berjalan sesuai dengan amanahnya? Seperti itu, Pak. Mungkin dari Bapak Sony terputus koneksinya. Betul, sampai Iya, halo? Iya, Pak, masuk, Pak. Bisa didengar, Mbak? Masih bisa. Halo, Mbak Salma. Iya, Pak, sudah terdengar? Masuk? Sudah terdengar, Pak. Baik, sepertinya ada masalah koneksi ya dengan Pak Sony. Sebentar. Oh, terputus sepertinya Pak Sony. Sambil nunggu saya jawab dah. Tadi pertanyaannya gimana? Boleh, Pak. Di sini pertanyaannya, bagaimana bantuan sosial bisa dinyatakan tepat sasaran? Sedangkan mungkin di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan informasi. Ya, jadi dari tadi tuh Pak Sony sebenarnya udah curhat tuh. Ya. Sebenarnya ya, Pak Sony udah curhat tuh. Jadi memang pada dasarnya Pak Sony sendiri kan cuma ngambil data, mendapatkan data dari Pemda, gitu kan. Nah, berarti untuk kita, pelaku UKM yang membutuhkan bantuan, memang mesti lebih aktif untuk datangnya ke Pemda, bukan ke Kemensos, gitu. Karena Kemensos sendiri cuma menginput data. Nah, kalau kita ngomong data sama di lapangan itu jauh banget bedanya. Udah jelas. Yang di data, kan gini ya, dari Pemda ngasih data, let's say ada 10 juta bantuan yang butuh dilepaskan oleh Kemensos gitu. Kemensos dengan data Pemda tersebut dilepas dong 10 juta bantuan, dar gitu ya. Nah, dari datanya Kemensos, sudah selesai 10 juta bantuan sudah terkirim. Iya kan? Itu kan yang data yang di-request, yang diminta oleh Pemda. Mensos sudah melakukan itu, dari pusat sudah lakukan, yuk kita kirim nih. Nah, di angka data tersebut sudah selesai, sudah berhasil. Tapi ternyata data tersebut tidak lengkap nih. Nah, yang buat data itu dong yang salah gitu. Yang ini kayak bukan mau salah-salahan, tapi yang membuat data ini, yang mengirimkan ke Kemensos inilah yang seharusnya dipertanyakan apakah sudah sempurna datanya gitu. Jadi kalau kita ngomongnya de facto-nya, de jure-nya sudah selesai dari Kemensos. Tapi begitu kita ngomong de facto, faktanya di lapangan, ternyata proses pengumpulan datanya itu yang bermasalah. Nah, apakah Kemensos boleh ngomong, saya sudah lakukan pekerjaan saya? Boleh dong, uang datanya dari Pemda gitu. Nah, tinggal rakyatnya nih yang ketemu nggak fakta, nggak sesuai. Berarti ada PR antara rakyat sama Pemda. Yuk dirapin dong datanya. Yuk dirapin dong. Termasuk di DKI, saya kan DKI ya. Jadi kemarin sendiri KTP saya aja berkali-kali tuh ada proses tuh mesti bolak-balik ke kelurahan gitu. Supaya datanya benar gitu. Nah, gitu sih kalau dari saya. Tapi mungkin lebih lengkapnya dari Pak Sony kali yang mau curhat lebih jauh. Iya. Saya kira luar biasa ini. Jadi
Pak Octavian sudah menjelaskan, udah cocok lah juru bicara Kemensos beliau itu. Iya, benar, Pak, benar. Itu seperti itu, tetapi begini, Bu. Apakah Kemensos bisa cukup membuang badan dengan mengatakan itu? Tentu kan tidak. Karena pemerintah itu kan kolektif, kan satu negara ini kan satu kesatuan. Maka itulah menyadari akan hal tersebut, bahwa untuk menemukan kesalahan di sana-sini, maka dibutuhkan upaya perbaikan data. Nah, untuk perbaikan data inilah Kemensos sudah membuka diri, bahkan menyiapkan anggaran yang sangat besar, triliunan rupiah, untuk melakukan verifikasi data untuk 49 juta warga negara kita di seluruh Indonesia untuk tahun 2021 ini. Ini yang sedang kita persiapkan sekarang dengan menyiapkan anggaran yang sangat besar, karena untuk menyentuh keluarga di 49 juta keluarga ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Ini banyak sekali nih. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun ini kita telah mempersiapkan sebuah skenario bagaimana supaya data ini bisa terkontrol dengan baik, mulai dari diusulkan dari daerah hingga di-input di Kemensos, kemudian dipublish lagi kepada publik. Karena publik kan mesti tahu. Makanya salah satu cara yang kita usulkan adalah melalui musyawarah desa. Jadi tapi kan yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa kan bukan Kemensos, kan pemerintah daerah. Contoh misalnya di desa A, dari katakanlah 1000 kepala keluarga, dinyatakan 100 kepala keluarga itu miskin. Ayo, pajanglah yang 100 kepala keluarga itu di kantor desa. Semua warga di desa itu bisa melihat, betul nggak yang 100 kepala keluarga itu paling layak disebut miskin di desa itu. Nah, masyarakat bisa protes, bisa komplain. Nah, komplainnya ke siapa? Ke kepala desa. Pak Kepala Desa, kenapa masukkan nama ini? Padahal rumahnya begini. Sementara yang ini tidak dimasukkan. Rumahnya cuma seperti ini. Itu kan bisa terjadi, dialog ini, debat ini, kan hanya bisa terjadi ada di desa kan, Mbak Salma? Kan tidak bisa kita debat itu di Kemensos. Maka itulah himbauan kami selalu kembali kepada bottom up dari bawah. Di tingkat paling bawah, ayo masyarakat kontrol kepala desamu. Usulkan kepada kepala desa agar dipajang nama-namanya di kantor desa, siapa-siapa saja yang dikategorikan miskin. Nah, kalau itu kan mudah. Rubah, setelah itu laporkan ke bupati, bupati langsung potong kompas, kirim ke Kemensos, mengirimnya tidak perlu terbang ke Jakarta, mengirimnya tidak perlu dikirim lewat PT Pos, cukup dikirim lewat internet. Jadi dari kabupaten langsung masuk, dibuka di Salemba. Kan kira-kira seperti itu, Pak Salma. Jadi sebenarnya dibilang mudah, iya mudah, kalau mau bersama-sama dengan komponen yang ada. Tapi dibilang sulit juga menjadi sulit karena ada kepentingan-kepentingan tadi. Belum kepentingan politik, kepentingan pilkada, dan lain-lain. Itu semua berseliweran itu di tingkat akar rumput. Jadi Kemensos tidak membuang badan gitu loh. Wah, ini salahnya Pemda. Kemensos tidak menyatakan itu. Makanya tahun ini tadi kita menyiapkan anggaran yang sangat besar. Ayo bersama-sama, biar Kemensos yang membiayai. Kita perbaiki data ini di seluruh Indonesia. Tapi kembali lagi, mulai dari desa, harus benar usulannya ke pusat. Saya kira demikian ya, Mbak Salma. Oke, terima kasih banyak ya, Pak. Memang pentingnya itu koordinasinya dari bawah terlebih dahulu ya, Pak. Baru kita naik ke atas. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Oktora. Nah, di sini ada Sadia bertanya kepada Pak Oktora, tips dari Pak Oktora agar bisa menemukan informasi yang tepat mengenai bansos di tengah banyaknya hoax yang tersebar mengenai bansos. Nah, kira-kira itu seperti apa ya, Pak? Oke, sekarang kalau saya sederhana banget, kita kan selalu sekarang menggunakan sosial media. Di sosial media tuh sebenarnya pemerintah sudah membuka diri besar lebar-lebar nih, gitu ya.
Jadi kayak ambil contoh lah ya, ambil contoh misalnya saya banyak bantu di Kominfo. Di Kominfo itu ada Siberkreasi, ada Indonesia Sehat, Internet Sehat, ada KCPEN di situ juga. Nah, itu informasinya sama semua loh, by the way. Jadi infonya tuh sama. Tinggal bagaimana caranya mendapat informasi yang paling kredibel, yang sesuai mungkin dengan siapa audiensnya. Saya sukanya warnanya yang biru, saya sukanya warnanya yang hijau, itu ada semua. Nah, jadi yang paling pertama adalah coba cari akun officialnya, kalau misalnya Kemensos ya, officialnya Kemensos, itu pertama. Jadi akun sosial media nih bisa dicari. Tadi saya udah bilang juga kalau kita ngomongnya lebih kepada apa namanya kelompok apa namanya forum lah komunitas gitu ya. Lalu yang ketiga coba ini mungkin salah, by the way ini mungkin salah. Jadi Anda carilah di portal-portal berita yang memang terverifikasi. Nah, kalau mau ngomong verifikasi itu yang sudah, kalau saya punya beberapa kategori ya. Jadi kalau kategori saya tuh Kompas tuh cukup terverifikasi, udah pasti bener lah. Walaupun kadang-kadang orangnya salah gitu kan. Selalu ada lah apa namanya kesalahan human gitu, kesalahan manusia gitu ya, selalu ada. Saya carinya di Kompas, saya carinya misalnya di Liputan 6, lalu saya cari di Berita 1, itu udah yang paling aman nih untuk mendapatkan berita. Tapi yang lebih aman lagi adalah coba cari official account-nya dari pemerintah. Contoh kalau Kemensos ya Kemensos, kalau Kominfo ya Kominfo gitu. Jadi informasi itu jadi nggak salah gitu. Jangan dengar dari gosip tetangga, apalagi dari Lambe Turah itu udah salah banget menurut saya gitu. Jadi carilah informasi dari tempat yang tepat gitu. Jangan dari tetangga aja. Kalaupun tetangga ngasih informasi yang benar, di cross check dong gitu. Simple sebenarnya, susah malas ngerjainnya gitu aja. Betul sekali. Jadi memang penting untuk menyeleksi apa yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kita nggak bisa akan mengontrol apa yang kita dapatkan, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita terima. Itu ya. Betul. Oke, baik. Jadi itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Semoga jawaban-jawaban tersebut itu dapat mewakili pertanyaan seluruh peserta yang ada di sini. Nah, sebelum kita menutup acara pada hari ini, untuk semua narasumber mungkin saya persilahkan untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Pak Sony dulu ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Salma dan teman-teman. Sekali lagi terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjelaskan bagaimana progres program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Kemensos dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Tentu ini menjadi tugas saya sebagai anggota Komite Pemulihan Ekonomi Nasional untuk terus-menerus menjelaskan kepada publik supaya masyarakat tahu, supaya lembaga-lembaga swadaya tahu bahwa pemerintah serius, sangat serius, bahkan luar biasa seriusnya untuk memberi perhatian penuh kepada rakyat yang terdampak akibat COVID-19 ini. Saya kira demikian, sukses buat kita semua, buat teman-teman penyelenggara acara ini, saya salut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sony atas waktunya. Kemudian kita mari dengarkan closing statement dari Pak Oktora. Oke, rekan-rekan semua, kita semua terpengaruh dengan yang namanya pandemi. Dan itu nggak cuma Anda sendiri, ada begitu banyak, ada 270 juta orang Indonesia, semuanya terpengaruh pandemi ini. Jadi buat saya, kalau kita semua terpengaruh hal yang sama, kenapa nggak kita sama-sama cari jalan keluarnya? Salah satunya adalah dengan mungkin Anda bergabung ke komunitas. Tadi saya udah ngomong ya, gabung komunitas dulu. Dan komunitas itu mungkin bisa saling bantu, bisa saling kenal. Karena kalau saya bicara ngomongin UKM tuh punya banyak masalah. Dari masalah pendanaan, masalah skill, itu banyak masalah banget. Nah,
Itulah gunanya kita bersama-sama menanggulangi permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Masuk komunitas, belajar sama-sama, dapat informasi yang paling benar, bisa ngebantu kita, dan saya rasa kalau bersama-sama kita bisa. Itu aja. Kalau bersama-sama kita bisa. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Oktora atas closing Thank you, Mbak statement-nya. Salma. Ya, baiklah. Di sini sebelum saya menutup sesi acara webinar pada hari ini, saya juga di sini akan membacakan beberapa resume dari diskusi kita pada hari ini. Jadi di sini tidak hanya saat COVID, namun di sini program perlindungan sosial berupa program bantuan tunai dan juga program Keluarga Harapan juga di sini sudah terrealisasi sebelum pandemi. Namun pada pandemi ini memang disesuaikan jumlahnya. Nah, diantaranya ada program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan pangan tunai, dan juga bantuan sosial tunai, yang memang proses filterisasinya itu sudah sangat panjang dan juga ketat. Kemudian di sini juga kita tadi membahas akan pentingnya literasi digital bagi para pengusaha UMKM sebagai akses informasi, di mana di sini juga kita dapat mempertajam literasi digital kita dengan membangun dan juga bergabung dengan suatu komunitas, kemudian juga kita harus memfilter apa yang sudah kita dapatkan dari informasi yang kita dapatkan dari internet maupun sosial media, sehingga di sini kita tidak terjebak pada disinformasi maupun hoax. Oke. Semoga paparan dan juga diskusi tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan sebelum mengakhiri acara, kami juga mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi form untuk mendapatkan e-sertifikat. Silahkan untuk mengisi survei yang ada di link pada kolom chat, dan linknya itu nanti akan dibuka sampai besok hari. Oke, jadi baiklah, tadi itu adalah ulasan pada webinar Digital Society kali ini. Semoga kita semua dapat memiliki pemahaman yang lengkap tentang program perlindungan sosial untuk mendukung masyarakat saat pandemi, dan juga pemahaman akan pentingnya literasi digital bagi UMKM. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Oktora dan juga Bapak Sony yang telah mengisi acara pada siang hari ini dengan penjelasannya sangat komprehensif. Oke. Dah. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Thank you, Salma.